Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 731. Bagaimana ini bisa terjadi? Penggarap alam jiwa formasi ini dari fraksi suara mistik hanya bisa merasakan aura yang kuat menekan dadanya, dan liontin giok yang dia kenakan di dadanya hancur ketika tubuhnya jatuh ke bidang spiritual seperti layang-layang yang rusak. Dia tidak mengharapkan lawannya menjadi dua pembudidaya rilem formasi jiwa. Ketika pembudidaya normal menggunakan teknik yang sama dan saling melengkapi, kekuatan teknik akan meningkat berlipat ganda. Kekuatan yang dilepaskan saudara-saudara perempuan Lu itu gila. 4 Naschen Soul Rilem penggarap fraksi suara mistik begitu hilang sehingga pikiran mereka kosong. Mereka tidak bisa memproses apa yang terjadi ketika kultivator rilem formasi jiwa dari fraksi suara mistis ditekan oleh dua kultivator rilem formasi jiwa di luar. Hao Ren tidak mengharapkan Lu Linlin dan Lu Lili untuk secara tiba-tiba melampaui alam formasi jiwa. Dia berpikir bahwa mereka hanya berkultivasi ke tingkat kian. Lu Linlin dan Lu Lili menggigit bibir mereka saat mereka melihat kembali pada Hao Ren. Sejak mereka dilepaskan oleh klan Naga Lautan Timur, mereka dapat mengisi di alam formasi jiwa beberapa kali selama budidaya. Namun, karena mereka ingin tetap di sisi Hao Ren, mereka sengaja menekan wilayah mereka. Hao Ren sekarang memiliki tubuh abadi. Mereka telah melakukan apa yang mereka bisa, dan mereka hanya mempertahankan wilayah yang lebih rendah untuk mempertahankan profil yang lebih rendah. Namun, di surga ketujuh di mana esensi alam sangat kuat, mereka maju ke alam formasi jiwa untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan Hao Ren. Namun, begitu mereka mencapai alam formasi jiwa, mereka tidak bisa kembali ke tingkat kian lagi. Wosh, 4 arai cahaya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan bidang spiritual. Gunung kepala banteng dari fraksi suara mistik telah mengalami perubahan dramatis yang mengejutkan 4 pembudidaya rilem formasi jiwa dari berbagai faksi. Ledakan. 4 pembudidaya rilem jiwa formasi menyerang bersama. Harta spiritual tertinggi yang muncul di surga ke-6 dan istana 9 naga muncul di surga ke-5 sudah cukup untuk memicu pembudidaya rilem formasi jiwa yang beristirahat di surga ke-7. Ketika mereka melihat dua pembudidaya yang tidak dikenal menyerang pembentuk alam formasi jiwa dari fraksi suara mistik, keempat pembudidaya alam pembentukan jiwa ini tidak ragu-ragu untuk menyerang saudara Lu. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa lampu Gatlun Kunlun di Gunung Kunlun baru-baru ini dicuri oleh Demon Surgawi, dan bahwa Demon Surgawi telah ke surga ke-5. Ketika mereka menghubungkan itu dengan kemunculan tiba-tiba dari Istana 9 Naga, itu hanya tepat bagi mereka untuk tetap waspada setiap saat. Mereka belum pernah melihat kultivator rilem formasi jiwa kembar ini, dan keduanya telah mengalahkan kultivator rilem formasi jiwa dari fraksi suara mistik. Ini mungkin merupakan sinyal perubahan drastis di surga ke-7. Tidak ada cara bahwa kultivator rilem formasi jiwa surga ke-7 ini hanya akan duduk dan melakukan apa-apa sementara hal-hal berubah. Tiba-tiba, 4 harta menyerang Lu Linlin dan Lu Lili dari 4 arah. Saudari Lu mengangkat tangan dan menggigit gigi, melepaskan catatan dharma hitam dan putih dari gelang yin yang. Banyak melodi yang saleh terdengar dari gelang, dan gelang itu tiba-tiba menangkap keempat harta itu. Gelang yin yang adalah harta dari alam surgawi, dan itu setara dengan perisai emas yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Satu-satunya hal adalah mereka belum memiliki sifat spiritual mereka. Lu Linlin dan Lu Lili menggunakan kekuatan mereka dan bisa menahan serangan dari 4 pembudidaya rilem jiwa formasi. Keempat saling memandang dengan canggung. Mereka telah bergegas, tetapi harta mereka semua diambil oleh musuh pada serangan pertama mereka. Wajah Lu Linlin dan Lu Lili berwarna merah cerah, dan mereka terengah-engah. Itu sangat melelahkan untuk secara langsung mengendalikan harta karun 4 kultivator formasi jiwa. Senior. Hao Ren berteriak ketika dia melihat bahwa mereka telah menghentikan serangan mereka sebentar. Dari tampilan ini, melanjutkan pertempuran tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Little White berlari dengan keempat kaki menuju Hao Ren. Kemudian, itu menyusut menjadi tupai kecil dan naik ke bahunya. Hao Ren melihat ada tanda terbakar di perutnya dan merasa tidak enak karenanya. Namun, dia masih menekan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Aku adalah seorang kultivator tingkat rendah dari surga ke-5. Kami sangat membutuhkan beberapa Black Herb yang berumur 10.000 tahun untuk keadaan darurat. Itu sebabnya kami datang ke fraksi suara mistik. Kami hanya melakukan ini karena kami tidak punya pilihan lain. Namun, kami tidak ingin mengambilnya tanpa kompensasi." Ketika Hao Ren menyelesaikan kata-katanya,
4 pembudidaya Realm Soul Formation menghentikan serangan mereka sementara. Juga, harta mereka disimpan oleh gelang saudara Lu sekarang. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Ketika seseorang mencapai alam formasi jiwa, selama mereka tidak terluka parah dalam pertempuran, rentang hidup mereka tidak akan terpengaruh. Itulah sebabnya para pembudidaya Realm formasi jiwa ini mencoba untuk tidak bertarung dengan para pembudidaya dari ranah yang sama kecuali dipaksa. Mereka bisa memahami Hao Ren. Jika yang terakhir telah melalui saluran normal, ia harus melalui lebih banyak. Melewati surga ketujuh adalah pelanggaran dalam dirinya sendiri, jadi mendapatkan ramuan spiritual dari fraksi suara mistik adalah mustahil. Huff. Kamu membuatnya seperti bukan apa-apa. Black Herb yang berusia 10.000 tahun adalah harta berharga fraksi suara mistik, dan kamu menggali semuanya sekaligus. Sekarang, kamu membuat alasan untuk itu. Pembentuk jiwa Realm ranah dari fraksi suara mistik terbang dari bidang spiritual, dan dia tampak sangat marah. Sejak dia mencapai alam formasi jiwa, dia dihormati di fraksi suara mistik. Belum pernah dia dianiaya. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, ada murid dari fraksi suara mistik yang menonton. Hao Ren dengan ringan menggelengkan kepalanya. Faksi-faksi di surga ketujuh ini begitu sombong dan sombong hanya karena mereka memiliki para penggarap Realm formasi jiwa ini. Jika faksi-faksi di surga ketujuh masuk akal dan mudah bergaul, maka dia tidak perlu datang dan mencuri. Karena dia lebih lemah, dia bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi. Hao Ren ingat bahwa dia sekarang adalah saudara lelaki berdarah Zhen Yuanzi. Oleh karena itu, ia berada pada level yang sama dengan para pembudidaya Realm formasi jiwa ini, jadi ia tidak ingin membuat keributan. Jika para pembudidaya alam formasi jiwa ini memiliki setengah dari temperamen Zhen Yuanzi, maka faksi surga ketujuh ini juga akan memperhatikan pembudidaya di bawah mereka. Kemudian, Hao Ren tidak perlu mencuri, dan itu tidak akan menyebabkan mereka bertarung. Surga ketujuh adalah dunia kultivasi yang tertutup, mirip dengan istana kerajaan kuno. Tentu saja, di mata pembina alam jiwa formasi, tidak ada sesuatu yang dimiliki Hao Ren setara nilainya dengan 6 Black Herb berusia 10.000 tahun, kecuali mereka adalah 2 gelang. Aku akan menukar ini dengan Black Herb yang berumur 10.000 tahun. Ini seharusnya cukup, kan? Tanya Hao Ren sambil menarik inti setan level 10 dari kalungnya. Inti iblis level 10 ini memiliki cahaya merah redup yang lembut padanya. Itu seperti kristal yang sempurna, tetapi lebih baik karena dilepaskan mendekati jumlah esensi alam yang tak terbatas. Beberapa pembentuk alam formasi jiwa semua memfokuskan mata mereka pada tingkat 10 inti iblis. Inti iblis tingkat 10. Mereka tidak akan dapat menemukan yang lain bahkan jika mereka mencari semua surga kelima, keenam, dan ketujuh. Surga ketujuh memiliki esensi alam yang berlimpah, dan binatang buas tinggal di sana. Namun, inti iblis terbaik berasal dari binatang iblis level 7. Inti iblis level 7 itu telah memicu pertarungan besar antara faksi-faksi di surga ketujuh. Pada akhirnya, beberapa pembudidaya Realm jiwa formasi mengadakan lelang untuk itu. Itu dijual ke fraksi inspeksi langit yang membelinya dengan jumlah batu roh dan bahan budidaya yang gila. Penjual, fraksi takdir kultivasi, telah memperoleh banyak dari itu dan menjadi faksi terbesar kedua di surga ketujuh. Ketika Hao Ren mengeluarkan inti setan tingkat 10, kultivator Realm formasi jiwa dari fraksi suara mistik menyesali tindakannya. Dia telah menyerang mereka karena marah dan tidak meninggalkan ruang bagi lawan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Tidak hanya dia kalah dalam pertempuran, tetapi dia juga menarik 4 penggarap Realm formasi jiwa dari faksi lain. Jika dia tidak dengan cepat menyerang tetapi malah bernegosiasi, dia bisa menukar beberapa Black Herb yang berumur 10.000 tahun dengan inti setan level 10. Dia bisa mengambilnya kembali secara diam-diam dan mengolahnya. Fraksi suara mistik adalah yang terlemah dari 7 faksi di surga ketujuh. Hanya karena keberadaan pembentuk alam formasi jiwa itulah fraksi suara mistis lolos dari takdir diturunkan ke surga ke-6. Namun, jika dia memiliki inti iblis level 10, situasinya akan sangat berbeda. Penggarap Realm jiwa formasi wanita ini ingin menamparkan wajahnya. Seperti yang diharapkan, semua 4 pembudidaya Realm jiwa formasi lainnya menginginkannya. Mereka datang karena ada keributan di Mystic Sound Sect. Jika mereka tidak datang, maka fraksi suara mistik akan mendapatkan inti setan level 10 yang langka. Siapapun yang melihat harta itu bisa mengklaim bagian. Karena mereka membantu fraksi suara mistik, mereka akan mendapatkan bagian dari inti iblis level 10.
Kultivator Rilem Jiwa Formasi perempuan-perempuan dari fraksi suara mistis marah dan penuh penyesalan. Dia hanya bisa memarahi dirinya sendiri, tetapi matanya sudah merah. Kamu hanya berbohong. Kamu akan mengambil Black Herb yang berumur 10.000 tahun dan melarikan diri. Dia penuh amarah, dan dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menyelamatkan reputasinya. Namun, 4 pembudidaya Rilem Jiwa Formasi lainnya tidak peduli siapa yang salah atau benar. Apa yang benar-benar mereka pedulikan sekarang adalah inti setan level 10 yang dipegang Haoren. Haoren menghela nafas karena dia merasa orang-orang ini mustahil untuk berkomunikasi. Dia hanya memutuskan untuk mencuri rempah-rempah karena dia ingin melewatkan bagian yang bermasalah. Dia bertindak seperti Zhen Chongming, tetapi proses pemikiran mereka sangat berbeda. Dia memang bersiap untuk mencuri Black Herb tetapi telah memutuskan untuk meninggalkan inti iblis level 10. Dia berpikir bahwa dia bukan musuh dengan fraksi suara mistik, dan dia tidak hanya ingin mengambil barang dari mereka tanpa membayar kembali. Dia bahkan telah memikirkan bagaimana fraksi suara mistik tidak akan memberitahu orang lain tentang inti iblis level 10 sehingga mereka tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Inti iblis level 10 ini memang sesuatu yang berharga. Ketika Haoren mengambil inti setan dari lautan iblis, dia hanya mengambil beberapa inti setan level 10 dan tidak mengambil inti setan level 7 atau 8 karena dia tidak memiliki perspektif jangka panjang pada saat itu. Karena tidak ada core iblis level rendah, dia harus menawarkan level 10-1. Sama seperti bagaimana para pembudidaya naga tidak peduli dengan batu roh tingkat atas tetapi sekte budidaya itu melakukan, core iblis itu bukanlah sesuatu yang berharga di Laut Setan karena harta spiritual tertinggi lebih penting bagi Raja Iblis, tetapi inti setan level 10 lebih berharga daripada harta spiritual tertinggi di mata pembudidaya manusia. Penggarap alam jiwa formasi ini dari fraksi suara mistik telah kehilangan harta spiritual tertinggi. Namun, ketika dia melihat inti iblis level 10, dia segera memikirkan bagaimana tidak apa-apa kehilangan harta itu. Para pembudidaya naga, pembudidaya manusia, dan pembudidaya setan semuanya hidup di antara mereka sendiri dan tidak berkomunikasi dengan kelompok lain, sehingga mereka menghargai hal-hal yang berbeda. Pembudidaya naga dan pembudidaya manusia tidak bisa masuk ke Laut Setan dan tidak bisa membunuh binatang iblis level 10. Juga, pembudidaya manusia tidak akan pergi jauh ke wilayah pembudidaya naga untuk menggali batu roh, dan pembudidaya setan tidak bisa membuat harta dharma, juga tidak bisa keluar dari Laut Setan. Untuk tingkat tertentu, Lady Zhen sangat luar biasa. Dia bisa membuat harta dharma sendiri dan tahu banyak tentang formasi Arai sejak dia belajar dari ayahnya, Qi Yuniu. Menggunakan inti iblis level 10 dalam pertukaran untuk Black Herb berarti bahwa kamu tidak hanya memiliki salah satu dari mereka. Seorang kultivator Rilem Soul Formation berwarna merah tiba-tiba berkata kepada Haoren saat dia menatapnya. Bab 732. 3 pembudidaya Rilem Jiwa Formasi lainnya mendengar kata-kata pembudidaya Rilem Jiwa Formasi ini dan menyadari sesuatu, dan alis mereka mulai santai. Mereka sekarang semua tertarik pada inti iblis mereka sendiri. Memang, menukar inti iblis level 10 dengan beberapa Black Herb yang berumur 10.000 tahun bukanlah hal yang baik. Meskipun herbal hitam 10.000 tahun adalah sesuatu yang berharga, inti iblis level 10 adalah 10 kali lipat nilainya. Jika seseorang hanya memiliki satu inti iblis level 10, dia tidak akan mau memperdagangkannya. Inti iblis level 10 memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada herb hitam berusia 10.000 tahun. Jika seseorang memiliki sesuatu yang di atas nilai herbal hitam berumur 10.000 tahun tetapi di bawah inti setan level 10, maka ia pasti akan menggunakannya untuk berdagang dengan ramuan hitam berusia 10.000 tahun alih-alih setan level 10 inti. Ketika Haoren melihat ekspresi lega namun serakah di wajah mereka, ekspresinya segera berubah. Penggarap alam jiwa formasi ini bukan hanya monster tua yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan telah melakukan dengan cukup baik. Mereka juga orang-orang yang dapat dengan mudah membaca latar belakang seseorang dan menguraikan maksud mereka. Mereka dapat dengan mudah mengevaluasi situasi dan mengenali bahwa Haoren tidak hanya memiliki satu inti setan level 10. Namun, bagaimana mereka bisa begitu serakah ketika mereka sudah berkultivasi ke level mereka saat ini? Pembina alam formasi jiwa ini memandang 2 pembudidaya wanita cantik di sisi Haoren, dan mereka memperhatikan bahwa wajah saudara Lu itu berwarna merah cerah. Mereka berpikir bahwa kedua gadis ini tidak bisa menahan serangan kekuatan penuh mereka lagi, dan mereka sangat lega dan bahagia. Serahkan sisa inti iblis. Lain kultivar Rilem Jiwa Formasi tinggi tapi kurus berkata kepada Haoren dengan nada tenang. Inti iblis level 10 sangat berharga karena nilainya bahkan lebih dari sekte surga ke-6.
Jika itu bukan karena kata-kata dari kultivator rilem formasi jiwa itu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Hao Ren memiliki lebih banyak. Tuan Lingu sedang duduk di bawah gunung. Dia melihat bahwa 5 pembudidaya rilem jiwa formasi dikelilingi Hao Ren, jadi dia tahu Hao Ren ditakdirkan saat ini. Dia telah sangat berhati-hati sepanjang hidupnya tetapi membuat 2 kesalahan. Yang pertama menyerang Ethereal Summit, dan yang kedua datang ke fraksi suara mistik di surga ketujuh untuk mencuri ramuan spiritual. Hao Ren memandang Lu Linlin dan Lu Lili dan melihat bahwa mereka bernapas berat. Dia tahu bahwa mereka baru saja mencapai alam formasi jiwa, sehingga mereka tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran, saudara Lu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para pembudidaya manusia beroperasi di bawah hukum rimba. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang kecil. Tidak ada tempat untuk alasan ketika seseorang secara signifikan lebih lemah. Yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah kehidupan. Hao Ren khawatir tentang Lu Linlin dan Lu Lili, jadi dia tidak ingin mereka terlibat dalam pertempuran yang sulit. Itu sebabnya dia merogoh kalungnya dan mengeluarkan token abadi penglai. Dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan Zhen Yuanzi, jadi dia tidak ingin menggunakan nama Zhen Yuanzi. Namun, itu adalah saat yang kritis, jadi dia tidak punya pilihan jika dia ingin mundur dalam keadaan utuh. Penglai Immortal Token tampak seperti token biasa, tapi itu memang mewakili Zhen Yuanzi. Hao Ren mengangkatnya dengan satu tangan dan melambaikannya di udara. 5 pembentuk alam formasi jiwa semua melihat ke token yang memegang Hao Ren. Namun, Hao Ren tidak bisa melihat kejutan apapun di wajah mereka. Mereka hanya tampak waspada ketika mereka bertanya-tanya seperti apa harta yang digunakan Hao Ren. Sial, bahkan Zhen Yuanzi, pemimpin Dewa Bumi, tidak bisa membantu. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi mengumpat dalam benaknya. Bahkan, hanya para petani rilem formasi jiwa yang ditempatkan di Gunung Kunlun tahu tentang token abadi penglai. Hao Ren tidak bisa menyalahkan pembudidaya rilem formasi jiwa ini karena tidak banyak pembudidaya surga ketujuh tahu tentang hal itu. Penglai Immortal Token pada awalnya adalah token yang digunakan oleh Raja Ayah dari Timur, dan digunakan untuk memanggil Dewa Bumi ke Pulau Penglai. Misalnya, jika ada masalah di suatu tempat, maka Raja Ayah dari Timur yang mengawasi Dewa Bumi akan mengirim murid dengan tanda ini untuk mendapatkan Dewa Bumi itu untuk datang ke Pulau Penglai. Namun, alam surgawi berhenti menerima Dewa Bumi yang mampu naik. Juga, Bunda Ratu dari Barat yang tinggal di Gunung Kunlun dan Raja Ayah dari Timur yang tinggal di Pulau Penglai, keduanya kembali ke alam surgawi, dan Zhen Yuanzi yang mengawasi pekerjaan mereka ingin memiliki gaya hidup yang lebih santai, jadi ia hidup diam-diam di Pulau Penglai, yang sebelumnya milik Raja Ayah dari Timur. Zhen Yuanzi memiliki kepribadian yang dingin dan tidak suka bersikap sok. Setelah perang besar antara pembudidaya manusia dan pembudidaya naga, tanah itu dikendalikan oleh pembudidaya naga. Zhen Yuanzi ingin hidup dalam damai sehingga ia memindahkan Pulau Penglai ke Laut Iblis sehingga pembudidaya rilem formasi jiwa tidak akan datang dan melihatnya. Itulah sebabnya mereka yang mencapai rilem formasi jiwa kemudian tidak pernah melihat Zhen Yuanzi. Tentu saja, mereka tidak akan tahu apa itu token abadi penglai yang sudah ketinggalan zaman. Ketika kelimanya melihat bahwa token tidak mengeluarkan kekuatan yang kuat, mereka merasa seperti Hao Ren telah menipu mereka. Tiba-tiba, 4 dari mereka melepaskan kekuatan alam formasi jiwa mereka dan mengambil kembali harta spiritual tertinggi mereka dari Lu Linlin dan Gelang Yin Yang Lu Lili. Hao Ren melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan mereka, dan bahkan token Zhen Yuanzi tidak bekerja. Karena rilem pembentukan jiwa ini benar-benar akan melawan pemimpin mereka, Hao Ren memegang Lu Linlin dan Lu Lili dan melepaskan lebih dari 5.000 energi pedang di bawah kakinya, mencoba melarikan diri ke surga ke-6 secepat mungkin. 5 pembentuk alam formasi jiwa dipersiapkan untuk bertarung dengan Hao Ren dan saudara Lu dan tidak mengharapkan mereka untuk melarikan diri sebagai gantinya. Itulah sebabnya ketika Hao Ren dan saudari Lu melarikan diri, para pembudidaya ini terlalu terkejut untuk menghentikan mereka. Penggarap rilem formasi jiwa memiliki cara berpikir yang berbeda dari para penggarap rilem Soul. Penggarap rilem jiwa formasi ini yang telah mencapai puncak tidak peduli tentang apapun selain umur mereka. Jadi mereka lebih suka menunggu lawan mereka untuk menyerang terlebih dahulu daripada menyerang dengan gegabah. Karena itu, mereka memberi Hao Ren kesempatan untuk melarikan diri ke surga ke-6. Ketika Hao Ren melewati gunung, dia melihat Lingwu Master meringkuk di bagian bawah gunung itu. Karena itu, ia menggunakan beberapa energi pedang dan mengambil Lingwu Master dan Jitian yang terluka. Karena mereka datang bersama, Hao Ren tidak bisa melarikan diri sendiri dan meninggalkan keduanya.
Huh. 5 pembentuk alam formasi jiwa lambat bereaksi, tetapi 5 arai cahaya mengejar Hao Ren langsung. Dalam dunia kultivasi ini, bagaimana mungkin Hao Ren melarikan diri dari mereka? Rencana Hao Ren adalah meninggalkan Lingwu Master di Six Heaven dan kemudian menggunakan kecepatan cepat Little White untuk sampai ke Laut Setan. Penggarap rilem jiwa formasi ini pasti akan mengejar, dan Hao Ren bisa mendapatkan Lady Zhen untuk membantu. Jika Zhen Yuanzi bisa keluar dan memberi pelajaran kepada para peladang alam formasi jiwa ini, Hao Ren harus berutang budi padanya, tetapi hidup mereka akan diselamatkan. Bam! Hao Ren terbang menuju surga ke-6 tetapi tiba-tiba menabrak formasi arai yang tegas. Formasi arai antara Six Heaven dan Seven Heaven tidak seperti yang dia harapkan. Para pembudidaya dari surga ke-6 bisa dengan mudah pergi ke surga ke-5. Namun, para penggarap dari surga ke-7 tidak dapat dengan mudah melewati formasi arai antara surga ke-6 dan surga ke-7. Ini karena hubungan antara faksi di surga ke-7. Mereka khawatir bahwa faksi lain akan mengirim pembudidaya ke surga ke-6 untuk mengubah situasi, sehingga pembudidaya surga ke-7 akan perlu menggunakan jalur unik untuk mencapai surga ke-7. Ketika formasi arai menyentuh tubuh Hao Ren, cahaya terang menyala. Pembudidaya naga. 5 pembudidaya rilem formasi jiwa berseru. Para pembudidaya naga bisa berubah menjadi naga dan terbang ke surga ke-7, dan naga unsur logam bisa terbang ke surga ke-8. Namun, kultivasi manusia yang mengendalikan surga ke-5 dan di atasnya tidak ingin para pembudidaya naga masuk tanpa izin ke wilayah mereka, jadi mereka menciptakan formasi susunan yang menargetkan pembudidaya naga secara khusus. Hao Ren menggunakan energi pedang 5 elemen sehingga pembentuk alam formasi jiwa tidak melihat melalui inti naganya. Jika Hao Ren adalah seorang kultivator manusia, dia mencuri dari fraksi suara mistik hanya akan menjadi konflik di antara sekte. Karena Hao Ren adalah pembudidaya naga, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bam! Bam! Tiba-tiba, 5 pembudidaya rilem formasi jiwa melepaskan aura yang kuat dan harta mereka. Jika Hao Ren adalah seorang pembudidaya manusia, mereka masih harus memperhatikan kekuatan miliknya. Ketika para pembina alam formasi jiwa ini melihat bahwa Hao Ren memiliki inti setan, mereka berpikir lebih jauh dari Tuan Lingwu. Mereka menduga bahwa dia adalah seorang murid dari seorang pembudidaya mandiri yang terpencil. Mereka merasa bahwa dia menyerahkan beberapa inti setan dibenarkan karena dia masuk tanpa izin ke surga ke-7. Perangkat budidaya tidak memiliki banyak ikatan dengan pembudidaya independen terpencil. Namun, mereka masih memiliki leluhur yang sama, dan para pembudidaya rilem formasi jiwa ini tidak akan membunuhnya setelah mereka mendapatkan inti setan. Paling-paling, mereka hanya akan memberinya pelajaran. Namun, karena Hao Ren adalah pembudidaya naga, mereka tidak perlu menahan diri untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Berdengung. Lu Linlin dan Lu Lili melepaskan gelang hitam dan putih mereka untuk menghalangi tekanan dari para pembudidaya rilem Soul Formation, dan ini memungkinkan Hao Ren untuk bisa sedikit rileks karena tubuhnya terasa begitu berat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia menendang batu di gunung dan meraih Lingwu Master dengan tangan kanannya saat terbang. Bam! Harta karun dari para pembentuk rilem formasi jiwa telah menghancurkan setengah gunung, dan mereka juga menciptakan lubang besar dalam formasi arai antara surga ke-6 dan surga ke-7. Tidak ada cara bagi Hao Ren untuk kembali sekarang, jadi dia hanya bisa terbang ke kabut seperti panah. Kamu tidak bisa melarikan diri. 5 pembentuk rilem jiwa formasi pergi mengejar mereka dengan harta mereka. Hao Ren mengepalkan giginya dengan erat saat dia mengeluarkan catatan terakhir dari sakunya. Siapa yang bisa tahu bahwa datang untuk mencuri beberapa herbal hitam akan menyebabkan dia dikejar oleh 5 pembudidaya rilem jiwa. Karena musuh sudah memblokir jalan menuju surga ke-6, mereka hanya bisa menerobos formasi susunan surga ke-8 dan melarikan diri ke sana. Hao Ren meraih kerah baju Lingwu Master dan terbang. Ketika Lingwu Master melihat bahwa Hao Ren ingin membuka formasi arai surga ke-8, dia sangat terkejut sehingga matanya terbuka lebar. Selain beberapa pembudidaya rilem formasi jiwa, tidak ada orang lain yang berani pergi ke surga ke-8. Hanya ada satu organisasi di Eighth Heaven, Godly Cloud Dao. Dao suci awan dari surga ke-8 tidak memiliki hubungan dengan surga ke-5, surga ke-6, atau surga ke-7, jadi itu adalah tempat yang paling misterius. Bagi para penggarap di bawah surga ke-8, hanya satu aturan yang diterapkan, siapapun yang berani masuk akan dibunuh. Karena, berkolusi, dengan seorang pembudidaya naga dan dikejar-kejar oleh para pembudidaya rilem formasi jiwa keduanya menyebabkan kematian, Lingwu Master merasa seperti bisa pergi ke surga ke-8 sebelum kematian tidak akan membuatnya menyesal.
Jitian mungkin bisa menghindari kematian jika kita memasuki Have ke-8, tetapi nasib Sky Mountain Sect tidak akan diketahui. Menghela nafas. Duan Yao telah meninggalkan Sky Mountain Sect, jadi dia telah meninggalkan masalah. Dia berada di KTT Ethereal. Mereka mungkin bisa melarikan diri. Ketika seseorang hampir mati, kata-kata dan pikiran mereka datang dari bagian terdalam hati mereka. Akibatnya, Guru Lingwu memiliki banyak pikiran. Dia telah membuat marah para penggarap rilem formasi jiwa, jadi Sky Mountain Sect mungkin akan berada dalam masalah besar lagi. Ting! Tepat ketika Haoren hendak menembakkan nota pemecah ranah dan mengisi ke Eight Heaven, cahaya putih menyilaukan keluar dari kejauhan. Itu adalah kekuatan yang kuat dari naga surgawi. Haoren menoleh dan melihat seorang kultivator wanita berpakaian putih muncul di antara kabut surga ke-8. Bam! Bam! Cahaya itu menembak jatuh ke 5 pembudidaya rilem formasi jiwa yang mengejar Haoren. Bab 733. Su Han. Haoren hampir berteriak ketika dia pertama kali melihat wanita ini. Namun, cahaya putih yang kuat mendorong kabut, dan Haoren dapat melihat bahwa wanita itu bukan Su Han. Namun, dia terlihat sangat mirip dengan Su Han. Heavenly Dragon, token inspektur pada Haoren mulai bergetar dengan keras. Ini adalah reaksi super pada naga surgawi. Kekuatan pembudidaya ini sangat besar sehingga token kuil Dewa Naga tidak bisa mengukurnya. Setelah diserang, 5 kultivator rilem formasi jiwa berhenti sebentar sebelum menyerang kultivator perempuan. Mereka tidak berharap untuk melihat pembudidaya naga yang kuat di surga ke-7. Penanam rilem formasi jiwa dan pembudidaya naga langit memiliki tingkat yang sama, tetapi pembudidaya naga langit memiliki garis keturunan naga Saleh kuno, yang membuat mereka sedikit lebih kuat. Namun, 5 pembudidaya rilem jiwa ini masih percaya bahwa wanita ini tidak bisa mengalahkan mereka berlima. Lingwu Master yang masih di tangan Haoren terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pertama, 2 puncak ranah Naschen Soul Realm dari Herb King Master tiba-tiba mengungkapkan kekuatan alam formasi jiwa. Kemudian, 5 penggarap rilem jiwa formasi menyerang kami. Setelah itu, ternyata Raja Ramuan Raja adalah pembudidaya naga yang berani terbang ke surga ke-8. Terakhir, seorang pembudidaya naga langit muncul. Dalam 1000 tahun kultivasi Lingwu Master, dia belum pernah melihat 5 pembudidaya rilem formasi jiwa sekaligus juga tidak pernah melihat naga yang paling kuat, pembudidaya naga langit. Haoren juga terkejut. Dia tidak berharap bahwa dia akan mendapatkan bantuan dari pembudidaya naga langit pada saat yang kritis. Dia bahkan terlihat menjadi pembudidaya naga unsur logam. Apa yang lebih sulit untuk dipahami adalah bahwa pembudidaya naga langit perempuan ini tampaknya terkait dengan Su Han karena mereka mirip. Ting! 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 5 pembentuk rilem formasi jiwa semua menggunakan harta mereka. Saudari Lu telah menghancurkan seruling batu giok yang dimiliki oleh pembudidaya fraksi suara mistik, sehingga harta yang digunakan sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan harta spiritual tertinggi dari 4 pembudidaya rilem jiwa formasi lainnya. Namun, hartanya masih cukup kuat. Kultivator naga langit putih itu tidak menggunakan harta apapun. Yang dia lakukan adalah mengirimkan lampu putih yang terbuat dari elemen logam murni. Bibirnya tertutup rapat karena dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lengan bajunya berkibar di tiup angin, dan dia masih sangat cantik meskipun dia sedang berkelahi. Apakah dia, Ibu Su Han? Haoren tidak bisa membantu tetapi berpikir sambil berpegangan pada Lingwu Master. 5 pembentuk alam formasi jiwa menyerang kultivator naga langit bersama-sama, tetapi mereka masih tidak mampu mengalahkan pembudidaya naga langit ini. Sekarang mereka terlibat dalam pertempuran, Haoren tidak lagi di bawah tekanan. Dia tiba-tiba berubah dari peserta menjadi pengamat. Haoren bertanya-tanya tentang siapa wanita ini selama beberapa detik. Kemudian, dia tiba-tiba ingat bahwa dia bertempur melawan 5 pembudidaya rilem jiwa formasi, dan dia mengubah sikapnya dari rasa ingin tahu untuk menghormati. Bam! Pembudidaya naga unsur logam berwarna putih mengirimkan gelombang udara yang kuat, dan 5 pembudidaya rilem jiwa yang menyerangnya dihempaskan. Dia menggerakkan tangannya dengan lembut dan dalam gerakan memutar Tai Chi. Lalu, cahaya putih tiba-tiba muncul dari langit. 5 pembentuk alam formasi jiwa mengambil kembali harta mereka yang telah terlempar kembali. Kemudian, mereka masing-masing mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan inti sari alam mereka sehingga mereka bisa bertarung melawan pembudidaya naga langit ini. Terlepas dari seberapa besar pembudidaya rilem formasi jiwa peduli dengan tubuh mereka, mereka tidak bisa melarikan diri dari pertarungan ini karena pembudidaya naga langit ini ada di surga ke-7, dan itu adalah kewajiban mereka untuk melindungi surga ini.
Pembentuk alam formasi jiwa hanya disebut Earthly Immortal, tetapi pembudidaya naga langit memiliki kata surga di dalamnya. Perbedaan gelar mereka sudah menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Meskipun pembudidaya manusia dan naga harus melewati kesengsaraan surgawi, para pembudidaya naga langit dianggap sebagai mereka yang telah naik. Jika mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup selama dunia. Sebagian besar pembentuk alam formasi jiwa juga bisa hidup selama dunia, tetapi umur mereka akan berkurang secara dramatis jika mereka terluka. Meskipun kekuatan Dewa Bumi dan Dewa Surgawi serupa, hanya Dewa Surgawi yang bisa hidup selamanya. Kultivator naga langit ini mampu melawan 5, menunjukkan seberapa kuat dia. Jika mereka benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka, kedua belah pihak akan menerima cedera parah, tetapi mungkin akan menjadi pembudidaya rilem jiwa formasi yang akan kehilangan lebih banyak. Melihat formasi jiwa rilem kultivator bersiap-siap untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, dingin muncul di mata kultivator perempuan putih. Dia sama sekali tidak takut. Dia memang seorang pembudidaya naga langit. Ini adalah pertama kalinya Hao-Ren merasakan aura pembudidaya naga langit. Bam! Sebuah sambaran petir yang meledak tiba-tiba muncul di tengah-tengah kultivator naga langit dan kultivator rilem formasi jiwa, dan mereka semua mundur 5 langkah. Cheng Xin, Cheng Yi. Berapa lama lagi kalian akan main-main? Tiba-tiba, suara nyaring dan keras terdengar di langit. Lu Linlin dan Lu Lili yang mengambang di sisi Hao-Ren tiba-tiba menggigil, dan wajah merah muda mereka berubah sangat pucat setelah mendengar suara ini. 5 pembentuk alam formasi jiwa merasa bahwa suara ini datang dari atas surga ke-8, mungkin dari surga ke-9. Mereka juga menggigil dan tidak berani bergerak. Pembudidaya naga langit putih memandang Hao-Ren dengan tenang. Saat cahaya terang menyala, dia menghilang. Meskipun dia hanya muncul selama puluhan detik, Hao-Ren mengingatnya dengan sangat jelas. Hao-Ren, kamu sudah menjadi saudara Dewa Yuan Zhen, yang menjadikan kamu seorang dewa abadi. Kamu memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan Dao Surgawi. Bagaimana bisa kau masih begitu terburu-buru dalam tindakanmu? Omelan itu datang dari langit. Hao-Ren tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi dia merasa tidak nyaman. Ketika 5 kultivator rilem formasi jiwa mendengar frasa seperti, Saudara Zhen Yuan Immortal, True Immortal, dan Heavenly Dao, mereka begitu ketakutan sehingga mereka menjadi pucat. Kalian berdua mungkin tahu kapan kamu harus kembali. Suara itu melanjutkan. Setelah itu, langit kembali ke ketenangan biasanya. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang saat mereka menggigit bibir mereka. Kegelisahan dan ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka menunjukkan kekuatan mereka di surga ke-7 dan mencapai alam formasi jiwa, alam surgawi akan mendeteksi itu. Selama seorang kultivator menerobos ke alam formasi jiwa, yang merupakan alam abadi bumi, alam surgawi akan memperhatikan. Selain itu, mereka menggunakan gelang yin yang sepenuhnya di surga ke-7. Hao-Ren perlahan turun ke bidang spiritual, dan 5 kultivator ilmu formasi jiwa mengikuti dengan cermat. Di atas bukit, wajah para pembudidaya fraksi suara mistik berubah menjadi abu-abu ketika mereka melihat Hao-Ren dan 2 pembudidaya perempuan melayang menuju bidang spiritual. Kemudian, mereka melihat 5 pembudidaya rilem formasi jiwa mengikuti di belakang mereka, dan mereka berpikir bahwa 5 pembudidaya rilem formasi jiwa menangkap pencuri ini. Bagi mereka, melihat kultivator rilem formasi jiwa dari faksi mereka sendiri sudah merupakan suatu kehormatan, apalagi 4 kultivator rilem formasi jiwa lainnya. Masing-masing dari pembentuk alam formasi jiwa ini memiliki kekuatan destruktif dan dewa bumi, dan setiap pembudidaya akan memperlakukan mereka seperti dewa. Master. Tepat ketika pembudidaya fraksi suara mistik mengeluarkan kandang dan borgol untuk mengunci Hao-Ren, Saudara Lu, dan Lingu Master, 5 pembudidaya rilem jiwa peningkatan kecepatan mereka dan membungkuk di depan mereka. Para penggarap fraksi suara mistis membeku karena terkejut, dan mereka terus menggosok mata mereka karena mereka berpikir bahwa mereka sedang membayangkan sesuatu. Kami tidak tahu guru telah turun. Kami minta maaf karena tidak menghormati kamu dan harus dihukum. Pembentuk jiwa rilem ranah dari fraksi suara mistik telah membungkuk di bidang spiritual. Di antara 5 pembudidaya rilem jiwa formasi, dia paling takut. Dia memohon belas kasihan saat dia menggigil. Dalam benaknya, mungkin tidak ada masa depan untuk fraksi suara mistik jika Hao-Ren marah. Pembudidaya naga muda ini sebenarnya adalah pemimpin saudara darah Earthly Immortals, pikirnya. Jika dia tahu tentang ini, dia dengan senang hati akan membiarkannya mengambil beberapa Black Herb 10.000 tahun. Selain itu, dia akan merasa terhormat jika dia harus memberikan semua harta faksi mereka kepadanya.
Pemimpin Earthly Immortal setara dengan Ibu Suri Barat dan Raja Ayah dari Timur. Semua pembentuk alam formasi jiwa ini sangat dihormati di surga ketujuh, dan mereka tidak mengharapkan seseorang memiliki status lebih tinggi daripada mereka di sana. Tidak heran bahwa pembudidaya naga langit bahkan melindunginya, meskipun kami berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, kami masih tidak berpikir sejauh itu di depan. Pikir mereka. 4 pembudidaya rilem jiwa formasi lainnya semua membungkuk di atas bukit. Karena Zhen Yuanzi berada beberapa tingkat di atas mereka dan merupakan penguasa leluhur mereka, Hao Ren juga ada di level itu. Namun, mereka menyerangnya tanpa mengajukan pertanyaan, yang merupakan pelanggaran besar. Hao Ren adalah saudara lelaki Zhen Yuanzi, jadi statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Ketika mereka menyadari ini, para pembudidaya rilem formasi jiwa ini semua menggigil ketakutan. Meskipun Hao Ren tidak memiliki kekuatan besar di mata mereka, dia masih bisa memberitahu Zhen Yuanzi tentang apa yang terjadi hari ini. Kemudian, kelima pembudidaya rilem jiwa formasi dan faksi mereka akan berada dalam bahaya besar. Mereka telah menyerang saudara lelaki darah dari pemimpin Dewa Bumi. Yang membuat segalanya lebih buruk adalah bahwa mereka mencoba mencuri darinya, juga. Ketika Hao Ren mengeluarkan token itu, mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Sekarang, 5 pembudidaya rilem jiwa formasi hanya penuh penyesalan. Dewa. Mengapa Zhen Yuan Immortal menjadi bersaudara dengan seseorang yang akan mencuri dari faksi? Para penggarap rilem formasi jiwa tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Kultivator rilem formasi jiwa itu dari fraksi suara mistis melihat bahwa pembudidaya fraksinya tidak membungkuk di bukit, jadi dia berteriak dengan marah, beraninya kau masih tidak meminta maaf kepada guru. Penggarap fraksi suara mistik terkejut dengan suara kultivator perempuan ini. Alih-alih kedinginan karena terkejut, mereka dengan cepat berlutut di tanah dan mulai membungkuk dan berteriak, "Tuan, tolong maafkan kami." Mereka tidak mengerti situasinya, tetapi karena pembajak rilem formasi jiwa berlutut, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan sosok seperti itu. Mereka dengan cepat membuang kandang dan borgol yang ingin mereka gunakan untuk menangkap Hao Ren dan saudara Lu. Kemudian, mereka mulai melakukan koltau. Tentu saja, Lingwu Master adalah yang paling terkejut. Dia menggaruk kepalanya saat dia menyadari bahwa dia telah mencuri tanaman obat dengan saudara lelaki Zhen Yuanzi. Dia melihat bagaimana 4 pembudidaya alam jiwa Naschen dari fraksi suara mistik sekarang memanggil Hao Ren, guru, dan dia merasakan kepuasan yang penuh sukacita saat dia berdiri di samping Hao Ren. Namun, kemudian dia ingat bagaimana dia menyerang Ethereal Summit, dan dia segera menggigil ketakutan. Hao Ren memandang berkeliling pada para pembudidaya yang membungkuk padanya. Dia tidak menyukai perasaan ini. Karena itu, dia melambaikan tangannya untuk memberitahu Little White untuk terbang menuju surga ke-6. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada 5 pembudidaya rilem formasi jiwa, "Kalian 5, ikut denganku." Meskipun Zhen Yuanzi tidak pernah muncul, gelarnya sudah mengandung kekuatan seperti itu. Hao Ren tiba-tiba menyadari betapa kuatnya saudaranya ini. Bab 734. Apa yang bisa kami lakukan untukmu, Tuan? Penanam rilem jiwa formasi melihat bahwa Hao Ren tampak tidak senang, sehingga mereka bergegas untuk bertanya apa yang salah. Mereka khawatir sekarang. Namun, jika Hao Ren hanya pergi tanpa mengatakan apa-apa, mereka akan lebih khawatir. Mereka sudah Dewa Bumi ketika mereka mencapai alam formasi jiwa, dan mereka hampir tak terkalahkan di dunia budidaya. Namun, mereka berhadapan dengan orang-orang seperti Zhen Yuanzi, jadi mereka ekstra hati-hati. Meskipun abadi ini biasanya tidak muncul lagi, dia masih pemimpin dari semua Dewa Bumi. Aku memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kamu, kata Hao Ren. Kemudian, dia menatap Lingwu Master. Lingwu Master mengerti apa yang dimaksud Hao Ren, jadi dia segera duduk di Jitian. Meskipun perut Jitian terluka, luka itu tidak begitu parah karena sudah menjadi binatang roh level 6. 5 pembentuk alam formasi jiwa saling memandang. Bagaimanapun, Hao Ren meminta bantuan mereka adalah hal yang baik. Jika mereka melakukannya dengan benar, mereka dapat menebus kesalahan mereka. Hao Ren meminta bantuan mereka jauh lebih baik daripada memberitahu mereka pada Zhen Yuanzi. Master Lingwu mengendarai Jitian dan terbang menuju terowongan antara surga ke-6 dan surga ke-7. Hao Ren memandang pantat Little White dan melihat bahwa luka Little White tidak begitu parah. Dia mengatakan Little White untuk kembali ke bentuk singa salju dan meletakkan Lu Linlin dan Lu Lili di punggungnya. Dia menyuruh Little White untuk mengikuti Lingwu Master. Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama dalam kondisi yang buruk dengan tangan mereka sedingin es.
5 pembentuk alam formasi jiwa tidak berani melampaui Hao Ren, jadi mereka hanya patuh mengikutinya. 5 kultivator rilem formasi jiwa bahkan tidak berani menunjukkan tanda-tanda emosi negatif. Sepertinya Hao Ren memimpin 5 domba. Terowongan antara surga ke-7 dan ke-6 berjarak 1000 km. Ling Wu Master telah pergi ke surga ke-7 sebelumnya, jadi dia tahu berapa lama terowongan itu. Dengan kecepatan Jitian dan Little White, hanya butuh waktu singkat untuk tiba di terowongan. Ada Naschen Soul Realm penggarap dari semua 7 faksi yang menjaga terowongan. Hao Ren dan Ling Wu Master tidak tampak seperti pembudidaya surga ke-7. Ketika para pembudidaya ini tidak melihat tanda oleh pinggang Hao Ren dan Ling Wu Master, mereka berlari keluar dari sebuah rumah kecil di dekat terowongan dan dengan cepat mengelilingi Hao Ren dan Master. Hanya ada beberapa terowongan antara surga ke-6 dan ke-7. Semua terowongan dijaga oleh penggarap Naschen Soul Realm dari ke-7 faksi. Setiap faksi akan mengirim wali, dan mereka akan berputar untuk melindungi terowongan. Itu sebabnya tidak mungkin bagi Naschen Soul Realm penggarap surga ke-6 untuk melintasi terowongan ini secara diam-diam. Tunjukkan tokenmu sekarang. Ke-7 petani Naschen Soul Realm semua datang dari rumah kecil masing-masing yang mereka tanam. Ketika masing-masing petani Naschen Soul Realm melihat 6 petani Naschen Soul Realm lainnya lari dari rumah mereka, mereka tahu bahwa 4 pembudidaya yang sedang menunggang singa salju bukan milik salah satu dari faksi surga ke-7. Itulah sebabnya mereka secara bersamaan mempertanyakan Hao Ren dan yang lainnya. Sekali lagi, 7 harta menunjuk ke arah Hao Ren dan Ling Wu Master. Jika Hao Ren dan Ling Wu Master tidak segera menunjukkan token mereka, mereka akan diserang dan dibunuh. Tiba-tiba, pembudidaya alam jiwa Naschen melihat 5 pembudidaya di belakang 2 singa salju. Tepat ketika mereka akan menyerang 5 pembudidaya ini dengan harta mereka, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. 5 pembudidaya memiliki harta spiritual tertinggi di tangan mereka. Salah satu pembudidaya mendarat ke tanah dari langit dan berlutut di depan Hao Ren. Menguasai. Dia berkata. Para penggarap rilem jiwa-jiwa membuka mata mereka secara luas untuk melihat bahwa ada token utama yang bersinar cahaya keemasan oleh pinggang mereka. Pound, 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 mereka dengan cepat menyimpan harta mereka. Para penggarap rilem jiwa-jiwa bergegas berlutut seolah-olah mereka jatuh batu. Token itu milik kultivator rilem formasi jiwa surga ke-7. Karena para penggarap di surga ke-7 tidak akan menghancurkan formasi susunan, para penggarap rilem formasi jiwa harus melalui terowongan untuk pergi ke bawah surga ke-7. Mereka tidak berani melawan para penanam rilem formasi jiwa ini. Ke-7 pembudidaya rilem jiwa-jiwa ini disebut peladang alam formasi jiwa, guru, untuk menunjukkan rasa hormat, terlepas dari faksi mana mereka berasal. Di antara para penggarap rilem soul jiwa ini, hanya satu yang melihat penggarap rilem soul formation di faksi mereka. Yang lain hanya mendengar dewa bumi ini. Namun, karena mereka melihat token oleh pinggang mereka, mereka tahu mereka yang sebenarnya. Tubuh mereka menggigil sementara mereka diam-diam mengeluh, mengapa 5 tuan muncul bersama? Mengapa mereka menekan aura mereka? Kami hampir menyerang tuan kita sendiri. Pada kenyataannya, 5 pembudidaya rilem jiwa ini hanya mengikuti Hao Ren dengan patuh. Mereka menekan aura mereka karena mereka ingin lebih rendah dan tidak membuat marah Hao Ren. Ling Wu Master terbang di depan. Ketika dia melihat 7 kepala Naschen Soul Realm ini di tanah ketika mereka berlutut di depan mereka, dia merasakan rasa sukacita yang luar biasa. Dia juga memiliki rasa bersalah. Dia telah berkultivasi selama hampir 1000 tahun dan pernah mencapai puncak Naschen Soul Realm. Dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu, tapi dia masih merasa sangat bangga ketika para pembudidaya Naschen Soul Realm membungkuk di depannya. Penggarap rilem formasi jiwa dari fraksi suara mistik mendengus, dan kepala 7 penggarap rilem jiwa Naschen dipukul dengan keras. Mereka melihat ke belakang dan melihat 5 pembudidaya rilem formasi jiwa mengirim para pembudidaya di 2 singa salju di terowongan. Mereka saling memandang dengan kaget. Mereka merasa seperti mereka semua melarikan diri dari neraka. Para pembentuk rilem jiwa formasi memiliki token utama. Namun, para penggarap rilem jiwa-jiwa yang menjaga terowongan di surga ke-7 belum pernah mendengar tentang para peladang alam formasi jiwa yang meninggalkan surga ke-7. Sekarang 5 pembudidaya rilem jiwa formasi ada di sana dalam aksi. Apakah sesuatu yang hebat terjadi? Pikir mereka. 7 petani Naschen Soul Realm dengan tenang kembali ke rumah kecil mereka untuk memperingatkan faksi masing-masing dengan catatan transmisi suara yang superior. Intensitas esensi alam jauh lebih lemah di surga ke-6 dibandingkan dengan surga ke-7. Hao Ren melihat keraguan Tuan Ling Wu, jadi dia berkata, Ling Wu Senior,
aku akan mengirimmu kembali ke Sekte Gunung-Gunung terlebih dahulu. Meskipun Lingwu Master tidak bertarung di garis depan dengan para pembudidaya surga ketujuh kali ini dalam perjalanan mereka untuk mencuri tumbuhan, Lingwu Master secara keseluruhan berada di pihak Hao Ren. Mungkin itu karena Duan Yao menikah dengan Ethereal Summit, sehingga Ethereal Summit dan Sky Mountain Sect agak terkait. Lingwu Master sedikit terkejut dan segera melambaikan tangannya untuk menolak tawaran itu. Kemudian, dia berpikir lebih hati-hati dan menyadari bahwa pembudidaya rilem formasi jiwa ini tidak akan membahayakan Sky Mountain Sekte karena hubungan yang jelas dia miliki dengan Hao Ren. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti segalanya. Hao Ren melakukan ini karena Duan Yao telah menikah dengan KTT Ethereal. Selain itu, dia sangat dicintai oleh tuan ini. Pada zaman kuno, ibu akan bergantung pada putra-putranya untuk mempertahankan status yang baik. Namun, Sky Mountain Sect mengandalkan putri mereka. Sejak Sky Mountain Sekte mengirim Duan Yao ke Ethereal Summit, semua sekte surga ke-6 lainnya ingin mengirim gadis-gadis tercantik dan paling berbakat mereka ke Ethereal Summit juga, tetapi tidak ada yang menemukan kesempatan untuk melakukannya. Lingwu Master berpikir sedikit lebih keras, dan dia menyadari bahwa dengan kecepatan perjalanan Jitian dan Little White, tidak akan lebih lama untuk mencapai wilayah Sekte Gunung-Gunung. Tetua Naschen Soul Realm Sekte cukup khawatir. Ketika mereka melihat Jitian di langit, mereka semua bergegas ke aula besar untuk menyambut mereka. 5 pembentuk alam formasi jiwa melayang di luar Sky Mountain Sect dan tidak mengikuti Hao Ren di dalam. Mereka takut tidak menyenangkan Hao Ren. Sebuah cahaya naik ke langit dari rumah Sekte Master. Ibu Duan Yao menggunakan pedang terbang dan bergegas ke Hao Ren dan Lingwu Master. Petik 2. Ketika dia melihat Hao Ren, dia ragu-ragu sebentar sebelum dia mendekatinya dan menyerahkan jaket kecil padanya. Dia dengan hati-hati memeriksa Hao Ren dengan bertanya, "Tuan, dapatkah kamu memberikan ini kepada Yao?" Tuan Lingwu memelototinya sedikit, dan Ibu Duan Yao terbang mundur beberapa langkah di pedangnya. Hao Ren sudah mengambilnya. Dia melihat ke bawah pada sepotong pakaian lembut yang dia pegang, dan dia melihat bahwa setiap tusuk dibuat dengan hati-hati dan halus. Itu jauh lebih baik daripada yang ada di kota, dan dia bisa mengatakan bahwa Ibu Duan Yao telah membuatnya khusus untuknya. Dia mungkin meskipun Duan Yao berada di KTT Ethereal dan tahu bahwa Duan Yao tidak akan kembali lagi. Sebagai seorang kultivator, membuang-buang waktu membuat pakaian. Namun, itu adalah pemikiran yang diperhitungkan. Hao Ren memandang Ibu Duan Yao dan merasa tersentuh. Dia mengambil pakaian itu tanpa banyak bicara. Dia memberikannya pada Lu Lili, yang berada di sisinya. Ketika dia melihat Duan Yao di masa depan, dia akan memberikannya padanya. Namun, itu masih terserah padanya apakah dia ingin menerima hadiah ini. Master, para pembudidaya rilem formasi inti yang menjaga gerbang datang bergegas di depan Lingwu Master. Mereka berteriak, ada 5 penggarap alam pembentukan jiwa di luar. Ketika tetua rilem jiwa Naschen dari Sky Mountain Sekte mendengar kata-kata dari pembudidaya rilem inti formasi, wajah mereka berubah suram. Penggarap rilem jiwa formasi tiba-tiba muncul di pintu Sky Mountain Sect. Apakah ini? Pikir mereka. Namun, Guru Lingwu tampak sangat tenang. Ketika tetua alam jiwa Naschen melihat betapa tenangnya Lingwu Master, mereka diam-diam mengagumi ketenangannya. Dia memang penatua terbesar di Sky Mountain Sect. Tuan, ada kultivator alam formasi inti lain yang terbang dari gerbang depan. Dia mengendarai pedang penerbangan yang miring dan aneh dan tampak sangat terkejut. 5 kultivator rilem formasi jiwa ingin aku memberikan makhluk spiritual level 6 ini untuk dikuasai sebagai kompensasi. Kultivator rilem formasi inti membuka tangannya untuk menunjukkan apa yang ada di dalam ke Lingwu Master. Serbet emas yang membungkus 5 pil eliksir di dalamnya. Masing-masing pil eliksir memiliki bentuk kemilau dan bundar yang bagus. Sesepuh Naschen Soul Realm dari Sky Mountain Sect saling memandang, bertanya-tanya mengapa para pembudidaya Realm Soul Formation akan memberikan Sky Mountain Sect hadiah seperti itu. Lingwu Master mengambil alih serbet dan meletakkannya di lengan bajunya. Dia tahu bahwa 5 pembudidaya rilem jiwa formasi datang ke Sky Mountain Sect untuk mengkompensasi apa yang telah mereka lakukan dan untuk melihat apakah mereka bisa keluar dari masalah. Jika Hao Ren hanyalah seorang pembudidaya biasa, dia tidak akan pernah berani menerima 5 pil eliksir. Namun, Hao Ren adalah saudara laki-laki dari Zhen Yuan Immortal, jadi tidak mungkin para pembudidaya rilem jiwa akan mengambil kembali kata-kata atau hadiah mereka. Ketika tetua alam jiwa yang baru lahir melihat Lingwu Master menerima hadiah dengan begitu mudah, mereka tersentak. Baik, itu segalanya.
Hao Ren menepuk kepala Little White untuk menunjukkannya berbalik dan terbang menuju nasib Sky Mountain Sect. Hao Ren tidak benar-benar peduli jika pembudidaya rilem jiwa formasi bagus untuk Sky Mountain Sect. Karena Duan Yao membantunya beberapa kali di Laut Setan, dia tidak ingin Sky Mountain Sect dihancurkan. Perpisahan, Tuan. Lingu Guru berteriak dengan hormat. Dia masih di punggung Jitian, dan dia melambaikan kedua tangannya. Punggung Hao Ren menghadap Lingu Master, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Hao Ren berada di Little White saat terbang menuju gerbang Sky Mountain Sect. Meskipun Hao Ren tidak ingin berhubungan dekat dengan Sky Mountain Sect, tampaknya hubungan antara Ethereal Summit dan Sky Mountain Sect sudah dekat. Bab 735. Bang! 5 pembentuk alam formasi jiwa mengikuti Hao Ren ke surga kelima. Beberapa petani alam jiwa yang baru lahir di surga kelima tiba-tiba merasakan gelombang intens dari esensi alam Wash. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa petani Nascent Soul Realm semua bergegas keluar dari sekte mereka dan menuju tempat lonjakan kuat esensi alam ini muncul. Esensi alam di surga ke-6 padat, sehingga penampilan pembentuk realm formasi jiwa tidak akan menciptakan gelombang dan lonjakan. Namun, esensi alam di surga kelima tipis, jadi ketika 5 pembudidaya alam formasi jiwa ini muncul pada saat yang sama, mereka menciptakan gelombang esensi alam seperti harta spiritual tertinggi yang bergerak. The Nascent Soul Real Multivators dengan cepat datang untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka hampir takut mati ketika mereka melihat 5 Realm Soul Formator dari jauh. Mereka segera jatuh ke tanah dan menggigil. Para pembudidaya dari 3 sekte dekat Ethereal Summit juga memperhatikan 5 pembudidaya Realm jiwa formasi dan takut mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 panah tajam ditembak dari Ethereal Summit. Di ujung setiap panah ada bola energi. Mereka putih, biru, hitam, merah, dan kuning, masing-masing mewakili unsur logam, kayu, air, api, dan bumi. 5 panah telah pergi di rute yang berbeda, tetapi semuanya berakhir tepat di depan masing-masing dari 5 pembudidaya Realm jiwa formasi mengejutkan. 5 pembentuk alam formasi jiwa semua mengangkat tangan mereka untuk menangkap panah. Bang! Panah meledak pada saat yang sama, membiarkan esensi alam elemen 5 padat. Penggarap Realm formasi jiwa ini sedikit terkejut. Mereka tidak berharap panahnya begitu cepat dan kuat. Tentu saja, serangan sejauh ini tidak bisa membahayakan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika mereka masih terkejut, 5 anak panah lagi ditembak. 10 panah penghubung. Catatan kehidupan kematian. Pembuat formasi jiwa Realm tidak takut akan kekuatan panah, tetapi mereka menjadi pucat ketika mereka melihat catatan Dharma tersembunyi. Hanya ketika mereka melihat KTT Ethereal barulah mereka mengetahui bahwa saudara laki-laki Zhen Yuan Immortal tinggal di sini. Ketika mereka melihat Live Death Notes melesat dari Ethereal Summit, mereka mengetahui bahwa seseorang di Summit Ethereal memiliki hubungan dekat dengan King Feng Hermit. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di tempat lain saat mereka berkultivasi di surga ke-7. Namun, mereka mengetahui bahwa King Feng Hermit telah mengambil seorang murid, tetapi mereka tidak berharap bahwa murid itu hidup di KTT Ethereal. Sekarang, mereka menyadari bahwa King Feng Hermit telah menciptakan hubungan dengan Zhen Yuan Immortal. Dia bergerak cepat. Meskipun sepertinya King Feng Hermit telah mundur ke surga ke-8 dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di bawahnya, dia jauh lebih cepat daripada kita. Kelima pembentuk alam jiwa ini berpikir dan merasa lebih menghormati dia. Xie Yujia adalah orang yang menembakkan panah dari Ethereal Summit. Karena dia telah memakan buah abadi Zhen Yuanzi, dia telah berhasil mencapai alam formasi inti dari alam pendirian Foundation. Dia tidak sabar menunggu kembalinya Hao Ren di lembah. Ketika dia melihat Hao Ren terbang menuju Ethereal Summit di punggung Little White dengan diikuti 5 pembudidaya yang tidak dikenal, dia menembakkan beberapa panah untuk membantu Hao Ren keluar. Namun, para pembudidaya ini dapat secara sendirian menghancurkan panah yang dia tembak dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, Hao Ren membuka formasi arai dan memimpin 5 pembudidaya ke lembah. Perisai emas telah kembali ke warna gelap keemasan setelah Xie Yujia menyeka dengan kain rui. Ketika menemukan bahwa 5 pembudidaya Realm jiwa formasi muncul, dengan gembira terbang ke arah mereka dari batu. Berdengung, berdengung. Itu mengeluarkan cahaya keemasan sehingga bisa menarik perhatian para penggarap Realm formasi jiwa ini. Kemudian, ia mengeluarkan esensi alam yang melampaui tingkat harta spiritual tertinggi yang normal. Setelah berada di dunia kultivasi selama ribuan tahun,
para penggarap rilem formasi jiwa ini tahu apa yang diinginkan perisai. Itu ingin mereka tahu bahwa itu adalah harta spiritual tertinggi yang lebih baik daripada apapun yang mereka miliki. Ia ingin mereka menjadi tuannya. Siapapun akan tertarik memiliki harta seperti itu. Selain itu, mereka dapat langsung tahu bahwa harta ini lebih baik daripada harta spiritual tertinggi yang mereka miliki. Tapi milik siapa harta ini sekarang? Itu milik saudara lelaki Zhen Yuanzi. Itu adalah harta karun KTT Ethereal. Penggarap rilem formasi jiwa ini tidak berani mengambil harta ini untuk diri mereka sendiri. Perisai emas terbang di sekitar 5 pembudidaya rilem jiwa formasi, membiarkan lampu emas yang menusuk mata. Namun, itu gagal untuk menarik pembudidaya rilem formasi jiwa. Dengan tingkat kecerdasannya yang rendah, ia merasa frustrasi. Itu adalah harta yang besar, tetapi para pembudidaya rilem formasi jiwa ini bahkan tidak melihatnya. Apa yang seharusnya mereka lakukan adalah memperjuangkannya. Selama mereka bertarung, perisai emas akan bisa tahu siapa yang terkuat. Kemudian, ia akan memilih orang itu untuk menjadi pemiliknya. Berdengung. Berdengung. Sekali lagi, itu mengeluarkan cahaya keemasan. Sekarang, Hao Ren menyadari bahwa perisai ini ingin para penggarap rilem formasi jiwa ini menerimanya. Bam! Hao Ren mengeluarkan energi pedang ke permukaan perisai. Perisai emas berputar saat bergetar kiri dan kanan, tetapi 5 pembudidaya rilem jiwa formasi hanya berdiri di sana seolah-olah mereka boneka kayu dan tidak memberikan reaksi apapun. Itu adalah harta yang luar biasa. Beraninya mereka mengabaikannya. Kebanggaan perisai emas sangat terluka, sehingga berputar di udara dan mendarat di sudut. Di mana sih? Tanya Hao Ren Xie Yujia. Dia berkultivasi dalam pengasingan. Dia mungkin harus segera keluar, jawab Xie Yujia. Dia telah memakan buah abadi, yang memungkinkannya untuk dengan mudah mencapai alam formasi inti dari alam pendirian Foundation. Bagi Zhao Yanzi, itu lebih sulit karena dia sudah berada di alam formasi inti. Hao Ren tidak khawatir karena dia merasa seperti Zhao Yanzi bisa melakukannya. Dia mengeluarkan herbal hitam 10.000 tahun dari kalungnya dan menyerahkannya kepada Xie Yujia sambil berkata, aku sudah mengumpulkan semua bahan. Ini adalah pembantu yang aku rekrut untuk membantu. Mereka bisa membuat formasi array. Oke, Xie Yujia mengambil Black Herb, menatap para pembudidaya yang dia tidak bisa melihat, dan berlari ke bidang spiritual sebelum mengubur herbal hitam 10.000 tahun ke dalam tanah. Mereka sekarang telah mengumpulkan 10 ramuan spiritual terbaik di dunia, 2 lebih dari apa yang diperlukan untuk mengolah 7 Core 5 Color Lotus. Sekarang, 7 Core 5 Color Lotus akan menjadi jauh lebih baik. Xie Yujia mengubur 7 ramuan lainnya secara berurutan. Kemudian, dia mencampur 2 ramuan terakhir secara proporsional dan menguburnya di tengah sebelum meletakkan biji teratai di tengah dan menutupinya dengan jiwa. 5 pembentuk alam formasi jiwa baru saja menyaksikan Xie Yujia bekerja di bidang spiritual. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Mereka bisa melihat tanda di bahu Xie Yujia. Itu adalah tanda dari King Feng Hermit. Mereka tahu bahwa dia adalah murid King Feng Hermit, tetapi mereka merasa bahwa dia tidak memiliki banyak potensi dalam kultivasi. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah fisiknya. Mereka merasa bahwa untuk mencapai alam formasi inti, dia pasti telah menggunakan banyak sumber daya berharga. Dengan sumber daya yang dia gunakan, seorang kultivator yang berbakat bisa mencapai Naschen Soul Realm. Jika mereka tahu bahwa Zhao Yanzi dan Xie Yujia masing-masing memakan 1 buah abadi Zhen Yuanzi, mereka mungkin akan sangat cemburu. Buah abadi adalah buah suci yang bahkan pembudidaya rilem formasi jiwa tidak bisa makan. Sungguh limbah yang harus dikonsumsi oleh seorang kultivator rilem yayasan pembentukan. Xie Yujia menginjak Ruyi Cloud putih dan pergi ke guanya untuk mendapatkan cetak biru array. Kemudian, dia memberikannya kepada 5 pembudidaya oleh bidang spiritual. Zhen Chongming telah meninggalkan cetak biru susunan array ini di sini. Itu adalah formasi susunan yang diperlukan untuk memulai proses untuk menumbuhkan 7 core 5 warna lotus. Zhen Chongming agak malas dan tidak ingin menghabiskan banyak usaha ketika dia membantu Hao Ren membangun kembali formasi Grand Array di sekitar puncak Ethereal. Itulah sebabnya dia meninggalkan cetak biru dan menyuruh Hao Ren untuk menemukan pembangun Naschen Soul Realm untuk membuatnya. Jika Hao Ren tidak dapat menemukan kultivator Naschen Soul Realm, maka Zhen Chongming akan membantu dengan enggan. Hao Ren tidak ingin memohon Zhen Chongming. Juga, 5 pembudidaya rilem formasi jiwa ini mungkin lebih kuat dari Zhen Chongming dan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Itu sebabnya dia membuat mereka melakukannya.
Ketika 5 kultivator rilem jiwa formasi mendapat cetak biru dari formasi Array, mereka berkumpul dalam lingkaran dan mulai menganalisisnya. Hao Ren telah mengatakan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, dan mereka tidak berani menunda tugas bahkan untuk 1 detik. Mereka ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan Hao Ren. Jika mungkin, mereka bahkan mungkin bisa melihat Zhen Yuan immortal di masa depan. Formasi Array jauh lebih rumit dari yang mereka harapkan. Namun, karena 5 kultivator rilem formasi jiwa menganalisisnya bersama-sama, mereka mampu mengetahuinya dengan cepat. Mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Hao Ren sebelum masing-masing mengambil 1 dari 5 lokasi dalam Array. Kemudian, masing-masing dari mereka menembakkan sedikit cahaya saleh. Salah satu persyaratan untuk memulai formasi Array adalah memiliki setidaknya 4 petani Real Nas Gen Soul, tetapi Hao Ren telah membawa 5 pembudidaya Realm Soul Formation. Itu berarti bahwa kekuatan pembentukan Array akan meningkat beberapa kali lipat. Ini meningkatkan tingkat keberhasilan budidaya 7 inti berwarna-warni Lotus menjadi 100%. Ledakan. Dari pusat konferensi tingkat tinggi ethereal, 5 lampu warna-warni yang saling naik ke langit, melewati bagian atas susunan-susunan konferensi tingkat tinggi ethereal, dan menuju ke surga ke-6. Karena itu membantu saudara laki-laki Zhen Yuan Immortal, 5 pembudidaya rilem jiwa ini tidak berani menahan diri. Mereka telah menciptakan kesan buruk dalam pikiran Hao Ren, jadi mereka hanya memiliki kesempatan ini untuk menebus diri mereka sendiri. Mereka tidak berharap bahwa Hao Ren akan memberi mereka apapun. Yang mereka inginkan hanyalah agar Hao Ren tidak mengeluh tentang mereka kepada Zhen Yuanxi. Hao Ren tidak bermaksud memberi mereka apapun. Dia bahkan menyingkirkan inti setan level 10 itu. Apa yang mereka lakukan sekarang pada dasarnya adalah kerja gratis. Itu adalah hukuman mini karena mereka coba lakukan. Perisai emas masih di sudut dengan sendirinya. Ketika merasakan esensi alam di Ethereal Summit, tiba-tiba terbang dan menutupi langit untuk menghalangi cahaya yang saleh. Jika seorang kultivator menyentuh lampu saleh yang sudah mencapai langit, mereka akan segera mati. Namun, perisai emas sudah menjadi harta spiritual tertinggi, jadi sumber esensi alam yang sangat besar ini sangat menyehatkannya. Sebagian besar cahaya saleh diubah menjadi esensi alam dan disuntikkan ke bidang spiritual dengan bantuan formasi Array. Intensitas esensi alam dari bidang spiritual padat, dan terus meningkat berlipat ganda. Hampir semua esensi alam di surga kelima datang berlari menuju Ethereal Summit. Ketika para kultivator Nas Gen Soul Realm berkumpul di sekitar Ethereal Summit, mereka melihat 5 kultivator Realm formasi jiwa melakukan teknik mereka dan bahkan tidak berani bernapas. Esensi alam di surga kelima sedang disedot oleh para penggarap Realm jiwa formasi, tetapi para penggarap Realm jiwa-jiwa tidak berani mengucapkan sepatah kata keluhan. Suara mendesing. Perisai emas terus menyerap esensi alam, dan sepertinya itu mencapai titik kritis. Tiba-tiba, perisai memuntahkan segala macam materi hitam. Hao Ren memandang dengan penuh perhatian dan menyadari bahwa hal-hal hitam ini adalah ramuan spiritual yang terbakar yang dikumpulkan oleh perisai emas dari atas istana naga Grand Origin. Abu yang terbakar dari ramuan spiritual jatuh ke bidang spiritual di Ethereal Summit, menumpuk ke gunung yang tingginya lebih dari 2 meter. Seseorang tidak dapat menemukan pupuk yang lebih baik dimanapun di dunia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.